Jadi yang memotivasi saya untuk menjadi seorang dokter adalah saya ingin membantu orang lain dengan cara mengobati mereka. Ketika saya mengobati mereka, itu akan menimbulkan rasa kebahagiaan tersendiri dalam diri saya. Sebenarnya simpel saja seperti itu. Jadi saya masuk lewat jalur SNMPTN, di mana pada jalur tersebut saya tidak melakukan tes tertulis dan hanya memasukkan nilai rapor saya. Untuk tipsnya, yang pertama tentu saja kita harus membuat nilai kita bagus pada saat di SMA, bagus dan sebaik mungkin dibandingkan teman-teman di sekolah kita, karena saingan kita adalah teman satu sekolah kita. Dan yang kedua yaitu memperbanyak sertifikat yang dapat dimasukkan ketika akan mendaftar SNMPTN nanti, karena menurut saya pribadi sertifikat itu sangat berpengaruh untuk dapat menunjang kita agar dapat lulus di SNMPTN. Saya sendiri masuk Fakultas Kedokteran lewat jalur T2 atau Tumultu, dan pengalaman sih waktu ikut tes yang pastinya gugup, nervous, dan sempat insecure karena berpikir pasti akan ada banyak kompetitor, akan ada banyak saingan yang pasti mereka sedang mempersiapkan diri mungkin lebih matang. But thanks God, saya boleh lolos, saya boleh ada dalam tahap ini. Dan untuk tipsnya, itu yang pertama niat, karena semua mulai dari niat. Terus yang kedua motivasi, karena jangan sampai salah motivasi masuk Fakultas Kedokteran. Terus yang ketiga usaha, entah mau belajar atau bimbel dan lain-lain. Terus yang paling penting itu berdoa, karena jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Kalau keuntungan yang saya rasakan menjadi seorang mahasiswa kedokteran itu, yang pertama bisa lebih aware ya terhadap kesehatan kita, karena kita sudah bisa tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Selanjutnya, mungkin kita bisa mulai memberikan edukasi kepada keluarga, teman, ataupun kerabat dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama masa perkuliahan. Kalau menurut saya itu mahasiswa klinik atau mahasiswa koas, dimana di tahap ini kami dibentuk, diproses bagaimana supaya nantinya ke depan kami boleh menjadi dokter. Trias paket yaitu senioritas, kesejawatan, dan rahasia jabatan yang kami pelajari saat menjadi calon mahasiswa baru yang biasa disebut cama-cami saat ospek. Di tahap ini kami benar-benar mempraktekkan apa yang kami pelajari itu saat ospek. Di tahap ini tidak sedikit teman-teman kami yang akhirnya menyerah dan memilih untuk tidak melanjutkan. Tentunya semua mahasiswa FK memiliki kesulitan mereka masing-masing. Namun bagi saya sendiri, ketika saya menjadi mahasiswa FK, hal yang tersulit yang saya hadapi adalah ketika saya harus beradaptasi di lingkungan FK yang baru, di mana saya harus dituntut lebih banyak lagi belajar dan lebih aktif dalam perkuliahan. Dan hal itu yang seringkali membuat saya menjadi jenuh atau menjadi capek dalam mengikuti perkuliahan. Namun, teman-teman, ketika saya mengingat kembali motivasi saya untuk bisa menjadi seorang dokter, maka saya semakin semangat lagi dan lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran di FK. Jadi hal tersulit menurut saya selama menjadi mahasiswa kedokteran yaitu bagaimana cara membagi waktu antara belajar, berorganisasi, dan bersosialisasi dengan teman-teman kita. Karena sebagai mahasiswa kedokteran, kita dituntut untuk terus belajar, namun kita tidak boleh menyepelekan berorganisasi dan bersosialisasi dengan teman-teman kita, karena itu akan menambah pengalaman kita dan itu juga akan mengasah kemampuan kita. Terima kasih. Menurut saya adalah ketika saya mengikuti kegiatan sebagai seorang panitia, di mana melalui kegiatan tersebut saya lebih banyak mengenal senior, lebih banyak mengenal dokter-dokter residen, dan lebih banyak mengenal supervisor. Selain itu, melalui kegiatan tersebut, saya juga diajarkan bagaimana cara untuk memanage waktu, di mana saya tetap menjalankan tugas saya sebagai seorang panitia tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Bagi saya, seluruh proses perjalanan di Fakultas Kedokteran ini adalah hal yang luar biasa berkesan. Namun ada dua hal penting yang menurut saya sangat berkesan adalah yang pertama ketika saya lulus dari bangku SMA
dan masuk di Fakultas Kedokteran. Maka di situ saya bertemu dengan teman-teman yang sudah saya anggap sebagai keluarga, karena saya merasakan sungguh erat tali persaudaraan yang terjalin antara satu dengan yang lain. Karena di Fakultas Kedokteran ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama melewati segala proses yang ada, yang penuh dengan suka, yang penuh dengan duka, yang penuh dengan tangis air mata dan tawa bahagia. Dan di situ kita terpupuk rasa saling menghormati, rasa saling peduli, terutama saling support dan mendukung dalam mencapai cita-cita kita bersama. Kemudian hal yang berkesan kedua adalah ketika saya berkenalan dan bertemu dengan guru-guru saya, yang ialah orang-orang yang hebat. Mereka memberikan seluruh ilmu, dedikasi, serta pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang bukan hanya saja dalam hal menangani pasien atau melayani pasien saja, tetapi banyak sekali hal yang mereka berikan untuk kita semua, sehingga saya anggap itu adalah hal yang paling berkesan yang tidak akan saya dapatkan di tempat lain. Tentunya ada perasaan bangga, berkesan karena bangga karena tidak semua teman-teman mempunyai kesempatan yang sama untuk berkuliah menjadi mahasiswa di FK Unsrat. Yang kedua itu yang berkesan pada saat mengikuti ospek, karena ospek di Fakultas Kedokteran beda dengan fakultas yang lain. Kalau dari saya pribadi, hal yang paling berkesan yaitu saat saya mengikuti kegiatan-kegiatan Ormawa. Karena dari kegiatan-kegiatan ini banyak sekali cerita yang kalau kami sesama alumni bertemu, cerita-cerita ini tidak akan pernah habis untuk dibahas. Saya pribadi sangat berkesan karena pengalaman-pengalaman itu masih saya simpan dengan sangat jelas di otak maupun di hati saya saat saya mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Lewat kegiatan-kegiatan Ormawa ini, saya diajari bagaimana untuk caranya berorganisasi, cara untuk memanajemen waktu dengan baik, bahkan bagaimana supaya kita umat yang percaya boleh lebih mendekatkan diri dengan Tuhan lewat kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan itu semua sangat berkesan karena saya juga banyak mendapat keluarga baru yang relasi ini akan berlanjut terus saat koas maupun saat dunia kerja. Fakultas Kedokteran Unsrat merupakan salah satu fakultas kedokteran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda ini menjadi sebuah suka bagi saya sendiri. Karena apa? Karena bisa mengenal banyak teman-teman yang baru, keluarga yang baru, saudara-saudara yang baru yang ada dalam lingkungan Universitas Kedokteran ini, khususnya dalam Fakultas Kedokteran. Kemudian mendapatkan bimbingan juga dari dosen-dosen yang ada di FK Unsrat yang memiliki kapabilitas bukan hanya dalam skala nasional, regional, juga termasuk dalam skala internasional. Nah, kami memiliki banyak masalah, tantangan, dan juga duka yang dialami. Akan tetapi, dalam menjalani itu, duka dan tantangan tersebut kami jadikan sebuah motivasi untuk bisa lebih maju lagi. Untuk yang duka tentunya yang semua mahasiswa FK rasakan adalah bagaimana kita semua sibuk. Jadi semua jam untuk senang-senang, misalnya untuk bermain, untuk keluar jalan-jalan ke mall, itu tentunya lebih kurang daripada mahasiswa di fakultas lain. Dan untuk sukanya, bagi saya pribadi menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran adalah sebuah privilege. Dan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran itu jauh lebih luas daripada hanya belajar ilmunya saja untuk menjadi dokter. Tapi saya juga belajar bagaimana untuk memanage waktu, bagaimana saya bekerja dengan orang lain, bagaimana saya harus bekerja, berpikir, mengambil keputusan dengan tepat di bawah sebuah tekanan. Jawabannya ya, tentunya saya pernah berpikir demikian, dimana saya pernah merasakan hal yang titik dimana saya ingin menyerah. Seperti kita ketahui bersama,
banyaknya tugas yang dibuat, kehidupan organisasi yang sangat melelahkan, yang kadangkala membuat kita menjadi patah semangat, menjadi ingin menyerah berkuliah di Fakultas Kedokteran. Tapi mungkin kita bisa menyikapi hal tersebut dengan berpikir kalau suta colo bacolo satu kali. Itu slogan yang mungkin tidak asing lagi buat kita. Jadi orang harus jalani saja, dimana mau tidak mau kita harus menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Kalau menyerah tidak, tapi hampir menyerah iya. Karena di Fakultas Kedokteran ini kita dididik sangatlah keras. Kita dituntut untuk disiplin dan bertanggung jawab karena profesi kita sebagai seorang dokter yang akan mengabdikan seluruh kehidupan kita untuk masyarakat. Maka dari itu, untuk dalam menjalani segala proses, saya merasakan hampir menyerah dan putus asa. Namun saya selalu memacu dan memotivasi diri saya untuk tetap semangat dan terus berjuang, karena mengingat kesempatan untuk menjadi seorang dokter itu sangatlah susah. Kenapa kita harus menyia-nyiakannya? Karena bagi saya, kesempatan yang saya dapatkan ini harus saya manfaatkan dengan terus berkomitmen dan siap dengan segala resiko yang ada. Kemudian ketika saya merasakan lelah, insecure, ataupun khawatir, saya selalu teringat akan kedua orang tua saya yang selalu mendukung dengan penuh dan senantiasa berdoa untuk saya mencapai cita-cita. Dan pesan dari saya untuk teman-teman semua, pokoknya jangan menyerah, jangan berputus asa, dan jangan lupa berdoa, berserah kepada Tuhan, yakin dan percayalah karena Tuhan mengizinkan proses yang luar biasa untuk hadiah yang istimewa. Itu ada dalam diri kita masing-masing. Kebanyakan tantangan terbesar itu adalah rasa malas kita. Dan untuk menghadapi tersebut, tentunya kita harus mengubah pola pikir kita, dimana kita akan menjadi seorang dokter. Kita harus jadi orang yang rajin lagi, banyak membaca untuk tentunya pengetahuan kita. Dan satu hal lagi yang paling harus kita pikirkan, dimana orang tua kita yang sudah bekerja begitu keras untuk membiayai kehidupan kita, dan kita hanya malas-malasan saja selama berkuliah. Jadi hal itu yang menjadi faktor kita harus menyelesaikan pendidikan kita selama berkuliah di Fakultas Kedokteran. Yang baru saya ketahui setelah saya masuk ke Fakultas Kedokteran itu tentunya sangat banyak. Tapi ada satu yang paling mencolok dan yang akan terus saya ingat, bahwa di Fakultas Kedokteran itu attitude sangat dijunjung tinggi. Jadi itu akan sangat terasa ketika adik-adik atau teman-teman baru beranjak dari SMA pindah ke perguruan tinggi atau di Fakultas Kedokteran. Karena jika kita memiliki attitude yang kurang baik, bahwa itu akan berdampak pada studi kita. Bahkan bisa dikatakan jika kita mempunyai attitude yang kurang baik, kita tidak akan survive di Fakultas Kedokteran. Dan itu bukan hanya berlaku saat hanya di fakultas, tapi itu akan terus terbawa sampai kita sudah menjadi seorang dokter. Pokoknya attitude itu sangat berpengaruh di dalam Fakultas Kedokteran. Ya, tentu saja saya pernah mengalaminya, karena hal itu sangatlah biasa di setiap perkuliahan. Ketika kita memasuki pertengahan kuliah, kita pasti akan merasa, wah saya masalah masuk jurusan, saya salah pilih jurusan. Tapi ini merupakan tantangan kepada kita, bagaimana kita melewati masa sulit tersebut. Dan dari saya melewatinya dengan cara saya berpikir bahwa
Di tempat ini sangat sulit untuk dimasuki oleh orang lain, dan hanya orang-orang terpilihlah yang bisa masuk di sini. Dan seorang yang terpilih itu harus mampu menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Dan saya selalu percaya bahwa di setiap kesulitan akan selalu membuahkan hal-hal yang manis yang tidak akan kita ketahui ke depannya. Jadi untuk saya sendiri selalu menyemangati diri saya sendiri untuk dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak gampang menyerah. Jawabannya ya, pasti pernah. Dan bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga pasti pernah merasakan hal seperti itu. Kenapa? Karena di saat kita terjun di dalam fakultas kedokteran, tentu saja waktu-waktu yang biasanya kita pakai untuk jalan-jalan, bermain, untuk hangout dengan teman-teman, itu akan tersita semuanya. Dengan banyaknya tugas yang akan kita dapatkan, ujian-ujian yang akan kita hadapi, kita harus terus belajar agar supaya tidak tertinggal. Otomatis waktu yang biasanya kita pakai untuk have fun itu akan tersita. Belum juga pada saat ujian dan langsung berhadapan dengan dosen, supervisor, kita pasti merasa stres. Apakah kita bisa mampu melewatinya atau tidak? Kalau dari saya sendiri, caranya yaitu yang pertama, selalu berdoa, selalu berserah apapun yang akan kita hadapi ke depan. Yakin dan percaya pasti Tuhan akan membantu. Dari kita masuk di fakultas kedokteran sampai kita akan selesainya nanti, pasti Tuhan akan tolong dan bukakan jalan. Kemudian yang kedua, let it flow, enjoy setiap momen yang ada, nikmati setiap proses yang ada, apapun yang akan kita lewati, mulai dari kuliah, koas, sampai kita menjadi seorang dokter, momen-momen itu tidak akan terulang lagi dan hanya akan menjadi cerita yang akan kita kenang. Saya rasa adalah metabolisme. Kenapa? Karena pada saat belajar metabolisme, saya merasa saya belajar tentang molekul-molekul yang tidak bisa saya lihat. Jadi tentunya lebih sulit ketika harus belajar pada sesuatu yang tentunya tidak bisa tahu wujudnya seperti apa. Kemudian kiat-kiat yang saya lakukan adalah tentunya saya belajar 2 kali lebih keras dibandingkan modul yang lainnya. Kemudian juga saya siasati dengan banyak bertanya pada teman-teman yang lebih pintar tentunya. Ya walaupun waktu itu saya juga remedial, tapi syukurlah bisa dilewati dengan baik. Pastinya setiap orang itu saat belajar pernah merasakan rasa bosan. Mungkin yang pertama itu cari tahu cara belajar yang nyaman. Setiap orang itu beda-beda cara belajarnya. Ada yang lebih mengerti dengan menulis, ada yang lebih mengerti dengan membaca, ada juga yang lebih mengerti dengan mendengar. Jadi kalian harus tahu cara belajar yang nyaman dari pribadi kalian seperti apa. Yang kedua, buat schedule dan perbaiki time management. Jadi teman-teman harus mampu membagi waktu untuk belajar, membuat tugas, refreshing, ekskul. Jadi semuanya itu bisa termanage dengan baik. Selanjutnya itu belajar kelompok. Jadi saat masuk di fakultas kedokteran itu kita harus meninggalkan sifat-sifat individualisme. Kita harus pandai bergaul, harus cari teman. Karena contohnya saat diberikan banyak tugas atau saat akan menghadapi ujian, kalau belajar sendiri pasti itu akan membosankan. Saat kita bosan, kita capek, kita akan tidur. Nah, tapi waktu belajar kelompok, belajar dengan teman-teman, suasananya menjadi lebih beda. Kita lebih semangat, lebih senang karena bisa bertukar pikiran, referensi-referensi itu banyak, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bahkan jika ujian, pasti bisa saling bahas latihan-latihan soal. Nah, terakhir pesan saya, dari mahasiswa Faket itu bukan hanya pintar, tapi harus pintar-pintar. Bagaimana teman-teman bisa membawa diri, bisa menyesuaikan dengan situasi, dan satu lagi kunci, harus rajin, karena kalau malas pasti akan tertinggal.
Tentunya teman-teman bisa mendapatkan atau meminta informasi secara langsung dari pihak fakultas atau bisa juga mendapatkan informasi di website Unsrat. Di situ teman-teman bisa mencari terlebih dahulu pihak beasiswa mana yang bekerja sama dengan Unsrat dan apakah teman-teman sudah memenuhi kualifikasi atau persyaratan dari penyedia beasiswa. Dan ketika teman-teman sudah memenuhi kualifikasi yang ada, maka teman-teman dapat mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan yang ada dan teman-teman tinggal mengikuti prosedurnya. Dan ketika teman-teman bisa mengikuti prosedur untuk mendapatkan beasiswa, jangan lupa untuk mempersiapkan diri juga. Apabila ada tes, maka teman-teman harus juga mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti tes, dan juga teman-teman harus mempersiapkan diri untuk wawancara dan juga untuk persiapan mengikuti kegiatan yang akan dilakukan oleh penyedia beasiswa. Setelah teman-teman terpilih menjadi penerima beasiswa, maka langkah selanjutnya teman-teman tinggal mengikuti serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyedia beasiswa sesuai dengan masa kontrak yang ada. Dan biasanya kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan pihak dari Universitas Samratulangi. Menurut saya, ya, organisasi itu sangat penting karena selain kita membutuhkan skill sebagai seorang tenaga medis ke depan, kita membutuhkan skill untuk berkomunikasi dan skill untuk teamwork, di mana kedua hal ini dapat kita pelajari selama kita mengikuti organisasi. Dan tentu saja organisasi itu sangat penting juga untuk kita dapat membangun relasi yang baik dengan senior, teman-teman sejawat, dokter-dokter residen maupun supervisor. Oke, berdasarkan pengalaman pribadi, berorganisasi itu penting karena setelah tahap ini kita pasti akan masuk ke dunia kerja, dan di dunia kerja pasti akan bertemu dengan organisasi. Dan sebenarnya keuntungan berorganisasi itu sangat banyak, mulai dari kita mengasah soft skill, kita belajar untuk memanage. Yang pertama memanage waktu, terus yang kedua memanage diri kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan diri dalam satu circle, satu lingkungan, sehingga kita terpacu untuk mengasah kemampuan komunikasi, kemampuan bersosialisasi, dan mendapatkan relasi. Nah, sebenarnya organisasi itu tidak merugikan, malah sangat menguntungkan. Tergantung bagaimana kita menempatkan diri dalam organisasi tersebut. Saya akan bagikan 3 hal menurut saya yang saya dapati lewat saya mengikuti organisasi. Hal yang pertama teman-teman yaitu keberanian. Kita bisa mendapatkan keberanian lewat kita mengikuti organisasi. Dan hal yang kedua teman-teman adalah kedisiplinan. Kedisiplinan kita akan sangat dibentuk ketika kita benar-benar memahami organisasi. Dan yang terakhir teman-teman, kemampuan. Kita akan memiliki kemampuan ketika kita benar-benar mengikuti organisasi dengan baik teman-teman. Dan yang terpenting bagi saya adalah dalam organisasi yaitu kita saling memberikan pengetahuan atau saling berbagi ilmu. Program selama kepengurusan saya dengan Ketua Dr. Clifford, saya sebagai sekretaris, yaitu mengetahui sejumlah program-program yang sudah kita buat, yaitu seperti ada program dari Essential of Science, yaitu EOS, di mana ada pertemuan ilmiah fakultas-fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia. Kita buat dan kita bikin di sini di Aula Wali Kota. Kemudian ada program WhatsApp BEM, di mana kita menjembatani teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu kepada pimpinan, aspirasi ditampung lewat WA saya dan Dr. Clifford. Kemudian kita sama-sama sampaikan kepada pimpinan untuk mendapat solusi yang jelas. Ada program baru pada waktu masa kami menjabat di tahun 2016 yaitu kegiatan Medical Cup atau program Medical Cup yang diterbitkan lewat bidang minat dan bakat. Di Medical Cup ini teman-teman ada 2 kegiatan yaitu lomba basket antar fakultas Unsrat dan lomba debat bahasa Inggris antar tingkat SMA se-Sulawesi Utara. Dan menurut saya teman-teman kegiatan ini sangat baik dan sangat berdampak bagi kami pengurus BEM yang lalu juga dan bagi fakultas, karena kegiatan ini adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan puji Tuhan kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Waktu diamanatkan menjadi Ketua Senat Mahasiswa,
ada beberapa program yang dijalankan. Terlebih khusus juga ada program yang sudah sekian lama kami tidak lakukan di dalam lingkungan senat mahasiswa dan sudah kami adakan kembali. Dalam hal ini, Musyawarah Kerja Wilayah ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 4 yang kami laksanakan di Manado, khususnya di Unsrat. Sekian lama sudah vakum dari kegiatan-kegiatan nasional ini, kegiatan ISMKI, namun kami mengambil kesempatan dan kami mengambil peluang untuk melaksanakan kembali kegiatan ini. Dengan terlaksananya kegiatan ini di Manado atau di Unsrat, maka teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran dari institusi yang lain menjadi lebih mengenal kembali FK Unsrat, dan kami kembali menunjukkan taring kami, menunjukkan diri kami di kancah nasional dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga teman-teman FK Unsrat, mahasiswa FK Unsrat yang ada di instansi lainnya pun melihat kemampuan kami dan kontribusi kami di dalam ISMKI, khususnya ISMKI Wilayah 4.